也拦不住。风筝还没结成，再拖他一会儿。小炎，赶紧离开这儿！小炎，快出来！甩掉了。老师，对不住了，这次也连累您了。Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Halo guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas alur cerita Donghua Baltutruk The Haven Season 5 episode 1. Untuk BTTA spesial originnya kita bahas nanti ya, soalnya hanya cerita tambahan. Oke, meskipun Xiaoyan berhasil menyelesaikan perjanjian 3 tahunnya, namun karena kebenciannya terhadap Sekte Yunlan, dia terpaksa meninggalkan kekaisaran Jiama untuk terus menjadi kuat, sehingga di masa depan dia bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dan perjalanan berikutnya adalah menuju Akademi Jianan yang berada di dataran utama. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya, and enjoy your time. Myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt. Setelah memastikan Xiaoyan dalam kondisi yang baik, Ling Ying segera melapor semua masalah yang dia ketahui kepada Sun Er. Terlebih lagi mengenai masalah Xiaoyan dengan Sekte Yunlan. Sun Er beranggapan, meskipun Sekte Yunlan berpegang teguh kepada kekaisaran Jiama, namun setelah kepergian Yun Po Tian dari Sekte Yunlan, tidak ada lagi generasi yang berbakat di tempat tersebut. Ling Ying juga menjelaskan bahwa perkembangan Xiaoyan semakin mengejutkan. Bahkan orang-orang di sekte mereka juga mulai memperhatikan Xiaoyan saat ini. Meskipun begitu, Sun Er tetap bertekad untuk menunggu Xiaoyan menjadi kultivator puncak. Karena mengetahui bahwa sebentar lagi Xiaoyan akan segera tiba di Akademi Jianan, Sun Er memerintahkan Ling Ying untuk mencari penginapan di sekitar akademi untuk kembali mengawasinya. 小羊哥哥，我等你。 Tidak lama ketika akan meninggalkan lokasi tersebut, Sun Er dihampiri oleh Baisan, salah satu senior di Akademi Jianan, yang terlihat memiliki perasaan terhadap Sun Er. Namun tidak lama, Rolin, salah satu guru di tempat tersebut, menghampiri Sun Er, di mana Rolin bertujuan untuk mendaftarkan Sun Er dalam acara kompetisi akademi yang akan diadakan setengah bulan lagi. Terlebih lagi, dia juga menunggu kedatangan Xiaoyan yang telah 2 tahun meninggalkan akademi, sehingga menyebabkan dirinya terlibat banyak masalah untuk melindunginya. Kemudian Sun Er meyakinkan Rolin, pasalnya Xiaoyan sedang dalam perjalanan menuju akademi, sehingga dia tidak perlu khawatir mengenai kompetisi akademi tersebut. Jelas saja mengetahui bahwa Sun Er membela seorang laki-laki lain membuat Baisan terbakar api cemburu. 什么让雪儿学妹对你这般牵挂？ Sementara itu, ketika Xiaoyan akan tiba di gerbang Black Corner yang berada di dataran hitam, Yalo meminta Xiaoyan untuk segera menyingkirkan sayap ungunya. Dijelaskan kota Black Mark adalah tempat terkacau di benua tersebut. Oleh sebab itu, jika ada yang melihat Xiaoyan memiliki keterampilan sayap si, hal tersebut akan menjadi masalah besar baginya. Penjaga tersebut menjelaskan, sebagai pendatang baru, Xiaoyan diwajibkan membayar 500 koin emas untuk memasuki kota tersebut. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan memberikan apa yang diinginkan oleh penjaga tersebut. 开门！进了吧，菜鸟家伙。 Setelah memasuki kota tersebut,
Xiaoyan bertujuan untuk mencari sebuah peta. Pasalnya, peta yang diberikan oleh Hai Bodong tidak memiliki rute dataran wilayah hitam. 好了大半天，居然没有一家卖地图的。 Namun dalam pencarian tersebut, dia secara tidak sengaja bertemu dengan beberapa preman yang terlihat sedang merampok salah satu pedagang. Meskipun Xiaoyan tidak ingin ikut campur dalam masalah tersebut, namun beberapa preman itu justru menjadikan Xiaoyan sebagai targetnya. 今天你运气不好。我要是不愿意呢？给我一起上！呀，哎，你个！ Mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk bertarung, Duo Ma menawarkan kepada Xiaoyan untuk menjadi pengawalnya. Meskipun pada awalnya Xiaoyan menolak hal tersebut, namun ketika Guo Ma mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota Black Mark demi menghadiri acara pelelangan yang searah dengan tujuannya, Xiaoyan akhirnya menerima permintaan tersebut. 我叫多马，耀眼， Dalam perjalanan, Duo Ma menjelaskan secara singkat mengenai wilayah dataran hitam. Terlebih lagi, kota Black Mark berada tepat di sebelah Akademi Jianan. Namun, wilayah tersebut dikendalikan oleh faksi kuno yang disebut 8 Gerbang, yang dipimpin oleh kultivator bernama Yuan Yi, yang merupakan salah satu dari 10 orang terkuat di wilayah dataran hitam. Duo Ma juga menjelaskan, meskipun dia belum mengetahui detail dari 10 orang tersebut, namun peringkat ketiga dari 10 orang tersebut dikenal sebagai kaisar obat yang berada di ranah Dohuang tingkat puncak bernama Han Feng. Mendengarkan nama tersebut seketika membuat Yalou tersinggung. Namun di tengah percakapan, sebuah badai tiba-tiba menuju ke arah mereka. 车子固定好，马系好，给我绑紧了，快围起来，快呀！跨越那边的石头，快快！快躲起来！车子来了，快躲起来！ Menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan awan tersebut, Yalou segera memerintahkan Xiaoyan untuk bersembunyi. Dan benar saja, tidak lama seorang dengan tubuh jiwa seperti Yalou terlihat dikejar oleh sosok misterius yang kita kenal bernama Mugu, musuh Yalou di masa lalu. Sayangnya, dengan kekuatannya hanya berada di ranah Doling, sosok jiwa tersebut harus rela menjadi mangsa dari aula jiwa milik Mugu. Singkat cerita, dalam perjalanan, Yalou akhirnya kembali menunjukkan dirinya setelah bersembunyi dari jangkauan Mugu. Yalou menjelaskan, pada awalnya dia akan mengungkapkan semua masa lalunya kepada Xiaoyan ketika muridnya tersebut telah menjadi praktisi kuat. Namun, dikarenakan semua rencananya gagal dan keberadaannya mulai diketahui. Terlebih lagi, kekuatan di belakang mereka dikatakan melebihi sekte Yunlan yang membuatnya tidak berdaya. Yalou akhirnya mengungkapkan sedikit masa lalunya kepada Xiaoyan, di mana di dataran Dosi terdapat banyak kekuatan aneh, dan salah satunya adalah aula jiwa. Selain memiliki kekuatan yang misterius,
Aula Jiwa mengkhususkan kelompok mereka untuk mencari tubuh jiwa seperti Yalou. Itulah sebabnya di masa lalu, Yalou memasukkan tubuh jiwanya ke cincin Xiaoyan, sehingga bisa menyelamatkan hidupnya dari pengepungan Aula Jiwa saat itu. Dan itulah yang menjadi alasan selama ini Yalou bersikeras ingin secepatnya dibangkitkan. Mendengarkan hal tersebut jelas saja membuat Xiaoyan merasa iba. Oleh sebab itu dia berjanji kepada gurunya untuk segera mendapatkan inti api Fallen Heart, sehingga bisa secepatnya membentuk tubuh baru bagi gurunya tersebut. Jangan. 我睡了多久啊？ 走了，进城。 Nah, itulah alur cerita Dongguan Ball Truk The Haven bagian 36 yang merupakan episode 1 season 5. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cio Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. To people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide, when everything is too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much Halo guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Dongguan Ball Truk The Haven episode 2 dan 3 season 5. Dijelaskan, kota Black Mark adalah tempat tanpa hukum yang berada bersebelahan dengan Akademi Jianan. Di kota Black Mark juga terdapat berbagai macam harta karun dan teknik bertarung tingkat tinggi yang diperoleh dari berbagai macam sumber, sehingga memancing para kultivator kuat untuk bersaing di kota tersebut. Sementara itu, setelah tiba di kota Black Mark, Xiaoyan akhirnya berpisah dengan Guoma. Mengetahui bahwa bahan obat yang dia butuhkan sangat mahal, hampir membuat Xiaoyan putus asa. Namun di bawah bantuan Yalou, Xiaoyan berhasil menciptakan beberapa pil hijau untuk dia jual demi mengumpulkan koin emas. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya, and enjoy your time. Dalam perjalanan menuju pelelangan untuk menjual pil buatannya, Yalou menjelaskan, dikarenakan Xiaoyan ingin mendapatkan inti api Fallen Heart, maka dia perlu menyiapkan pil roh bumi kelas 6. Pasalnya, syarat untuk menyerap inti api Fallen Heart akan setara dengan penyerapan inti api teratai hijau. Oleh sebab itu, untuk menyiapkan pil roh bumi, Xiaoyan membutuhkan 4 bahan: jamur api inti bumi, buah air kumis naga, rotan surgawi kayu hijau, dan yang terakhir inti iblis atribut api kelas 6. Mendengarkan hal tersebut jelas saja membuat Xiaoyan terkejut. Pasalnya inti iblis kelas 6 hanya dimiliki oleh binatang iblis tingkat 6, yang kekuatannya setara dengan praktisi Do Huang. Kemudian Yalou juga menjelaskan bahwa tempat lelang yang mereka tuju diselenggarakan oleh faksi kuno 8 gerbang, yang merupakan penguasa wilayah kota Black Mark. Tidak lama, sekelompok kultivator yang dipimpin oleh Fan Ling dari Sekte Dara juga terlihat menuju tempat lelang tersebut. Meskipun dikatakan Sekte Dara memiliki dendam dengan faksi 8 gerbang, namun dengan status ayah Fan Ling yang merupakan salah satu orang terkuat dalam daftar hitam, maka hal tersebut tidak akan membuatnya dalam bahaya ketika berada di kota Black Mark. Bahkan ketika ada seorang gadis tanpa sengaja menghalangi jalannya, tanpa segan, pasukan pengawalnya mengeksekusi gadis tersebut. 这血宗果然阴狠毒辣。 Setelah sampai di ruangan juru penilai, Xiaoyan segera memberikan 3 pil yang akan dia lelang di tempat tersebut. Meskipun pada awalnya orang tersebut meremehkan Xiaoyan,
Namun ketika dia mengetahui bahwa salah satu pil yang dibuat Xiaoyan adalah pil 3 garis, seketika membuat juru penilai tersebut mendewakan Xiaoyan. Bahkan dia berpikir untuk memperkenalkan Xiaoyan kepada pemimpinnya. Pasalnya di kota Blackmark sangat sulit untuk menemukan seorang alkemis yang bisa memurnikan pil 3 garis. Kemudian dia memberikan harga. Pil 2 garis yang Xiaoyan berikan akan dibuka dengan harga 300.000 koin emas. Sedangkan pil 3 garis akan dibuka dengan 700.000 koin emas. Kemudian Xiaoyan diantar oleh salah satu pelayan menuju tempat lelang. 范少宗主，里面请。观望了很久。血宗也是冲着那宝贝来的。 Melihat kehadiran Xiaoyan seketika membuat Fan Ling memiliki perasaan gelisah. Pasalnya, Sekte Darah memiliki counter alami seorang kultivator yang memiliki inti api. Namun, salah satu tetuanya meyakinkannya. Pasalnya, di kota Blackmark, orang yang memiliki inti api sangat langka. Terlebih lagi, Xiaoyan memiliki penampilan yang tidak meyakinkan. Kemudian, tetua tersebut menjelaskan bahwa tujuan mereka hanya untuk mendapatkan barang yang diinginkan oleh ketua sekte. Terlebih lagi, ketua sekte telah menyiapkan rencana jika barang yang dia inginkan jatuh ke tangan orang lain. Tidak lama, juru lelang dengan gaya nyentrik memasuki ruangan. Setelah juru lelang membuka acara tersebut, tanpa basa-basi dia menawarkan barang lelang pertama, yang merupakan pil 2 garis milik Xiaoyan, dan dibuka dengan harga 300.000 koin emas. 40万，37万39万，35万。 Namun siapa sangka di tengah penawaran tersebut, Fan Ling dan Moerhan memperebutkan pil 2 garis tersebut, yang pasalnya Fan Ling hanya ingin memancing Moerhan untuk mengeluarkan uangnya demi pil tersebut. Siapa sangka dengan teknik hipnotisnya, Moerhan membuat tetua Sekte Darah menawar dengan harga 1,5 juta. Sehingga pil 2 garis tersebut resmi terjual kepada Fan Ling dengan harga 3 juta untuk 2 buah pil, yang seketika membuatnya murka atas perbuatan Moerhan. Kemudian untuk barang yang kedua, juru lelang menunjukkan pil 3 garis dan dibuka dengan harga 700.000 koin emas. 100万90万， Dengan penawaran singkat, pil tersebut resmi menjadi milik ketua Sing dari Sekte Mansion Ular Langit dengan harga 1,5 juta. Jelas saja hal tersebut lagi-lagi memancing kemarahan Fan Ling karena tidak mendapatkan barang yang dia inginkan. Mengetahui bahwa tetua Sing berasal dari Mansion Ular, jelas saja membuat Xiaoyan terkejut. Yellow kemudian mengingatkannya bahwa mereka sebelumnya pernah bertarung untuk menyelamatkan Xingling. Mengingat hal tersebut, seketika membuat Xiaoyan bertekad untuk segera menemukan keberadaan Xingling. Kemudian barang ketiga, juru tersebut memperlihatkan sebuah peta. Namun dikarenakan benda tersebut hanya sedikit sobekan, para tamu lelang beranggapan jika barang tersebut tidak berguna. Namun berbeda dengan Xiaoyan, yang pasalnya dia mengetahui bahwa benda tersebut merupakan potongan peta inti api murni, sehingga dia bertekad untuk mendapatkannya. Siapa sangka, meskipun para tamu lainnya beranggapan benda tersebut tidak berguna, Fan Ling justru berusaha untuk mendapatkannya, sehingga terjadi adu penawaran antara Xiaoyan dan Fan Ling. Namun dikarenakan harga dari tawaran tersebut terus meningkat, Yellow meminta Xiaoyan untuk berhenti menawar, yang pasalnya bisa memancing keributan di lokasi tersebut. Meskipun benda tersebut akan jatuh ke tangan Fan Ling, namun Yellow beranggapan jika dirinya tidak akan mampu menemukan rahasia pada peta tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa kali pelelangan, Xiaoyan akhirnya mendapatkan jamur api inti bumi yang merupakan salah satu syarat untuk membuat pil roh bumi. Kemudian untuk barang berikutnya, juru tersebut menawarkan gulungan teknik langkah 3000 petir, yang merupakan teknik dasar kelas bumi, yang dikatakan mampu memberikan penggunanya kecepatan secepat kilat. Menyadari bahwa benda tersebut sangat penting untuk sektenya,
Moerhan bertekad untuk mendapatkannya. Bahkan dia segera menawar gulungan tersebut dengan harga 5 juta koin emas. Namun baik Tetua Sing dan Fan Ling tidak tinggal diam, serta turut serta menawar benda tersebut. Mengetahui bahwa gulungan tersebut ditawar sampai harga 8 juta jelas saja membuat Xiaoyan terkejut. Yang pasalnya dia tidak bisa memperkirakan harga barang terakhir yang akan dilelang. Sementara itu, merasa tidak terima dengan dua saingannya, Moerhan segera menawar dengan harga 10 juta, yang seketika barang tersebut menjadi miliknya. Namun ketika barang terakhir akan dilelang, beberapa pengawal segera mengamankan lokasi tersebut. Bahkan ketua dari faksi 8 gerbang juga terlihat muncul di lokasi tersebut. Dari auranya, Yalo bisa merasakan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan setara dengan Hai Bodong, sehingga bisa menjelaskan bahwa barang terakhir yang akan dilelang memiliki kualitas sangat tinggi. Terlebih lagi, melihat aura dari kotak tersebut, Yalo menduga bahwa benda tersebut merupakan pil kelas 7, yang dikatakan memiliki tingkat pemurnian sangat sulit. Bahkan hanya ada sedikit alkemis di benua Dosi yang mampu untuk memurnikannya. 没什么。老师，你怎么了？阴阳玄龙丹。 Dijelaskan, pil tersebut merupakan pil naga yin yang kelas 7. Dikatakan, untuk menyempurnakannya membutuhkan 2 inti binatang iblis naga tingkat 6 yang mati kurang dari 7 hari. Pil tersebut memiliki efek untuk membantu kultivator bertahan setelah menerobos tingkat selanjutnya. Diceritakan, dulu ada seorang kultivator bernama Feng Xian yang berada di ranah Dozong bintang 5 berhasil mengalahkan beberapa musuhnya. Sayangnya pasca pertarungan tersebut dia terluka parah. Namun untungnya Feng Xian memiliki pil naga yin yang. Dan dengan bantuan pil tersebut, selain menyembuhkan seluruh lukanya, Feng Xian berhasil menerobos ranah Dozun dalam waktu 7 tahun. Mendengarkan hal tersebut seketika memancing ketiga tamu untuk mendapatkan benda tersebut. Terlebih lagi Fan Ling yang segera memerintahkan tetuanya untuk melaporkan hal tersebut kepada ayahnya. Sementara itu, juru lelang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pil tersebut tidak membutuhkan koin emas. Pasalnya, para penawar harus bisa memenuhi 2 syarat dari sang pemilik pil. Menyadari jika kekuatan muridnya saat ini tidak memungkinkan untuk bersaing, Yalo memintanya untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Sesampainya di ruangan, Xiaoyan disambut oleh manajer Hu untuk menyerahkan koin emas atas barang lelangnya. Setelah dikurangi potongan 10% dan perbaikan tungku api inti bumi, Xiaoyan mendapatkan koin emas 930.000. Sebelum pergi, manajer Hu meminta Xiaoyan untuk bertemu dengan ketua faksi 8 gerbang. Namun dengan alasan jika dirinya memiliki urusan penting, Xiaoyan menolak tawaran tersebut. Menyadari bahwa Xiaoyan merupakan alkemis tingkat tinggi yang mampu membuat pil 3 garis, Yuan Yi memerintahkan manajer Hu untuk mengirim mata-mata demi mencari tahu identitas Xiaoyan. Pasalnya jika faksinya mampu merekrut Xiaoyan, maka dia tidak lagi perlu mengkhawatirkan Kaisar Obat Han Feng sebagai ancaman untuk faksi 8 gerbang. 实在是太小看我了，麻山门的人在跟踪你。 Setelah berhasil lolos dari mata-mata tersebut, Yalo segera memerintahkan Xiaoyan untuk mencari keberadaan Fan Ling, sehingga mereka bisa merampas sobekan peta inti api murni, yang pasalnya Yalo telah mengunci aura nafas milik Fan Ling. Sementara itu, setelah berhasil mendapatkan pil naga yin yang, Tetua Sing segera memerintahkan para pengawalnya untuk meninggalkan lokasi tersebut. Namun di tengah perjalanan, Tetua Sing merasakan sesuatu yang mencurigakan. Bahkan tanpa terduga mereka terkepung oleh pasukan dari Sekte Darah.
di mana tetua Sekte Darah meminta tetua Sing untuk menyerahkan pil naga yin yang kepadanya. Namun jelas saja tetua Sing tidak mau memberikannya, sehingga pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. 大家小心！ 把无尽长老！ 是你主动交出丹药。我会见机行师的。我感到前方有不少强横气息。 Sayangnya, ketika tetua Sing berhasil menjatuhkan seluruh anggota Sekte Darah, namun siapa sangka ketua Sekte Darah juga telah tiba di lokasi tersebut. Dijelaskan, Fan Lao merupakan ketua Sekte Darah yang berada di ranah puncak Do Huang, merupakan salah satu dari 10 orang terkuat di daftar hitam dataran Black Corner, dan juga merupakan ayah Fan Ling. Menyadari bahwa dirinya kalah jumlah, tetua Sing berniat untuk menghancurkan pil naga yin yang, sehingga pil tersebut tidak akan jatuh ke tangan Sekte Darah. Namun dengan cepat Fan Lao berhasil merebut benda tersebut, dan segera memerintahkan anaknya untuk membawa benda tersebut kembali ke Sekte. Jelas saja hal itu seketika membuat tetua Sing murka. 以卵击石。 Pada awalnya, Xiaoyan berniat untuk membantu tetua Sing. Namun dikarenakan dia memiliki misi penting, Ye Lao memerintahkan muridnya untuk tidak ikut campur masalah tersebut. Terlebih lagi di dataran Black Corner, Xiaoyan harus bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, salah satu anak buah Fan Ling melaporkan bahwa di jalur mereka terdapat 6 anggota Black Skeleton yang sedang membersihkan jejak mereka untuk kembali ke Sekte. 2 orang ranah Doling, 1 orang Dadoshi, dan sisanya ranah Doze. Meskipun pada awalnya tetua Sekte memintanya untuk segera kembali, namun Fan Ling ingin membalaskan dendamnya terlebih dahulu, sehingga dia memerintahkan seluruh pengawal untuk menuju ke arah tersebut.我好怕呀！不过杀了你之后，你们就等着黑枯木不死不休的报复吧！啊！雷动终于落到我手中了。原来你早就发现我了。 Nah, itulah alur cerita Donghua Baltotruk The Haven episode 2 dan 3 season 5. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye. Bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When every take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Hello guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum
sobahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Baltotruk The Haven Season 5 episode 4. Setelah mengetahui harta terakhir di pelelangan adalah pil naga mistik kelas 7, Yalo segera meminta muridnya tersebut untuk pergi dari pelelangan. Pasalnya dengan kemampuannya saat ini, Xiaoyan tidak akan mampu bersaing untuk mendapatkannya. Namun ketika tetua Sing dari Mansion Ular telah mendapatkan pil tersebut, rombongan mereka secara tidak terduga disergap oleh sekte darah yang dipimpin oleh Fan Lao. Sehingga hal tersebut, Xiaoyan manfaatkan untuk terus mengikuti Fan Ling demi mendapatkan sobekan peta inti api. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. Whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a Menyadari bahwa kedatangan Xiaoyan demi sobekan peta, Fan Ling mencoba untuk menanyakan rahasia pada peta tersebut. Namun jelas saja Xiaoyan tidak memberitahunya, sehingga membuat Fan Ling memerintahkan anak buahnya untuk menyerangnya. Mengetahui bahwa kekuatan Xiaoyan hanya berada di ranah Dadoshi bintang 4, Fan Ling akhirnya turun tangan untuk menghadapinya. Menyadari bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang tidak biasa, Fan Ling akhirnya menggunakan teknik andalannya untuk segera menuntaskan masalah tersebut. Dijelaskan teknik ini disebut transformasi tulang darah, merupakan sebuah teknik warisan dari ayahnya. Meskipun pada awalnya Yalo mengatakan bahwa Xiaoyan tidak akan mampu untuk melawan kultivator ranah Doling. Namun siapa sangka, Xiaoyan menggunakan salah satu dari 3 bentuk perubahan api surgawi untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki inti api jelas saja membuat Fan Ling terkejut. Pasalnya kultivator yang memiliki inti api adalah counter alami sekte mereka. Oleh sebab itu, Fan Ling bertujuan mengulur waktu sampai ayahnya tiba di lokasi tersebut. Di sisi lain, setelah berhasil menghabisi tetua Sing dan seluruh rombongannya, Fan Lao bertujuan untuk segera menyusul rombongan putranya. Sementara itu, mengetahui bahwa Fan Lao akan segera tiba di lokasinya, Xiaoyan bergegas menyelesaikan pertarungan tersebut. Di akhir pertarungan, ketika Fan Ling ingin melarikan diri, Xiao Chai turun tangan untuk menghabisinya. Pasca pertarungan tersebut, Yalo merasakan bahwa aura Fan Lao dengan cepat mendekat ke arah mereka, sehingga dia meminta Xiaoyan untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Dan benar saja, tidak lama Fan Lao tiba di lokasi tersebut. Jelas saja mengetahui bahwa putranya tewas dalam insiden tersebut membuat Fan Lao benar-benar terpukul. Bahkan dengan teknik anehnya,
dia mengetahui kejadian yang dialami putranya, sehingga membuatnya bertekad untuk membalaskan dendam tersebut. Sementara itu, setelah menemukan lokasi yang aman, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Selain mendapatkan sobekan peta inti api, Xiaoyan juga mendapatkan bonus pil naga mistik kelas 7 dari Fan Ling. Dikarenakan tidak akan aman untuk menyimpannya dalam jangka waktu yang lama, Yalo segera meminta Xiaoyan untuk menelannya. Meskipun Xiaoyan sempat ragu untuk melakukannya, namun dengan keyakinan Yalo, dia akhirnya melakukannya. Mengetahui bahwa pil tingkat 7 tidak memiliki reaksi jelas saja membuat Xiaoyan terkejut. Yalo menjelaskan, efek terbesar pil tersebut adalah bertahan setelah menerobos. Bisa dikatakan, pil tersebut akan bereaksi ketika Xiaoyan mengalami krisis hidup dan mati. Namun kesempatan tersebut pasti akan sulit untuk didapatkan. Terlebih lagi saat itu Feng Xian yang berada di ranah Dozong sangat sulit untuk menggunakannya. Mengetahui bahwa gurunya sangat akrab dengan Feng Xian membuat Xiaoyan semakin penasaran. Namun Yalo menegaskan, untuk saat ini Xiaoyan tidak perlu mengetahui masa lalunya terlalu banyak. Dan di masa depan dia akan mengungkapkannya secara perlahan. Kemudian Yalo menjelaskan, pil naga mistik terbuat dari inti iblis naga kelas 6. Jika Xiaoyan bisa menyerap sebagian dari energi naga, serta dikombinasikan dengan teknik gelombang suara, maka kekuatan tersebut bisa menjadi serangan membunuh di masa depan. Kemudian dia meminta Xiaoyan untuk mengalirkan energi dosinya. Setelah Xiaoyan berhasil mewarisi energi naga pengintimidasi jiwa, membuat Yalo sedikit terkejut. Namun Yalo beranggapan, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, jika dia memaksakan diri untuk menggunakan energi naga demi mengeluarkan gelombang suara, pasti akan membahayakan tenggorokannya. Terlebih lagi, sebuah teknik gelombang suara sangat langka untuk didapatkan. Xiaoyan meyakinkan gurunya bahwa mewarisi energi naga sudah keberuntungan baginya, dan menemukan teknik gelombang suara bisa mereka lakukan kapan saja. Menyadari bahwa gurunya sangat familiar dengan pil naga mistik, bahkan mengetahui cara menggunakannya, semakin membuat Xiaoyan penasaran. Yang jelas saja ucapan Xiaoyan tersebut kembali mengingatkan Yalo pada masa lalunya. Yalo menjelaskan bahwa dia adalah salah satu dari 2 orang di benua Dosi yang menciptakan resep pil naga mistik. Yang pertama adalah dirinya, dan orang kedua adalah muridnya, orang yang dia anggap paling sempurna pada masa itu. Diceritakan, ketika muridnya masih bayi, Yalo menolongnya dari sebuah reruntuhan es, sehingga dia membesarkan muridnya tersebut layaknya seorang anak. Seiring berjalannya waktu, muridnya memiliki bakat yang tidak lebih lemah dari Xiaoyan saat ini, dan menjadikannya salah satu alkemis terbaik di benua. Namun pada akhirnya, hanya untuk sebuah kekuatan muridnya tersebut secara tidak terduga mengkhianatinya, sehingga menjadikan dirinya seperti saat ini. Dan pada akhirnya Yalo bertemu dengan Xiaoyan. Mendengarkan hal tersebut, Xiaoyan meminta gurunya untuk tidak pergi dari kota Black Mark, sehingga dia bisa menemukan keberadaan murid masa lalunya. Yalo beranggapan, saat ini dirinya sedang diawasi oleh aula jiwa, sehingga dia tidak bisa menunjukkan dirinya terlalu sering. Terlebih lagi jika mereka benar-benar bertemu dengan Han Feng, maka akan menjadi masalah untuk Xiaoyan. Pasalnya dari segi kekuatan dan pemurnian obat, Xiaoyan saat ini masih jauh berada di bawahnya. Setelah mendengarkan hal tersebut, akhirnya membuat Xiaoyan sedikit memahami situasi. Namun dia berjanji kepada Yalo, di masa depan, dia akan melampaui Han Feng dan membalaskan dendamnya. Xiaoyan juga mengatakan bahwa kali ini Yalo tidak akan salah menilai seorang murid untuk kedua kalinya. Jelas saja ucapan Xiaoyan tersebut benar-benar menyentuh hati Yalo, yang akhirnya dia benar-benar memiliki seorang murid yang bisa dia percayai. Kemudian Xiaoyan memutuskan untuk segera pergi ke Akademi Jianan demi mendapatkan inti api Fallen Heart secepat mungkin, sehingga bisa segera menciptakan tubuh baru untuk gurunya. Sebelum pergi, Yalo berpesan agar Xiaoyan lebih berhati-hati.
Pasalnya di akademi tersebut Yalo tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. 想当年我可是闭嘴！ Malam harinya, Xiaoyan telah tiba di wilayah Akademi Jianan dan bertujuan untuk memasuki akademi dari kota Pingzhen. Sebelum memasuki gerbang, penjaga tersebut mengatakan bahwa setiap pendatang baru harus meminum sebuah pil, sehingga ketika mereka memiliki niat membunuh, tubuh mereka akan memancarkan cahaya merah. Namun ketika Xiaoyan akan memasuki kota, dia mengatakan bahwa dirinya adalah murid akademi, sehingga dia meminta kompensasi untuk tidak meminum pil tersebut. Setelah menjelaskan asal-usulnya dan gurunya bernama Rowlin, Xiaoyan akhirnya diizinkan memasuki wilayah tersebut. Singkat cerita, Xiaoyan diantar oleh beberapa penjaga untuk langsung menuju Akademi Jianan. Pasalnya besok pagi dia akan menghadapi turnamen kualifikasi akademi. Pagi harinya, di arena pertandingan, Sun Er terlihat berhasil mengalahkan salah satu seniornya dalam turnamen tersebut. 小薰儿胜！ 薰儿学妹太棒了！是啊，学长，承让了。 太厉害了！ Kemudian, juri mengumumkan pertarungan kedua, yaitu antara Xiu Beng dari kelas 3 tingkat Xuan untuk menghadapi Xiaoyan dari kelas 2 tingkat Huang. 一个胆小鼠辈。 黄阶2班，萧炎。 Nah, itulah alur cerita Donghua Battlefield The Haven Season 5 episode 4. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. People dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Home, take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the... Halo guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Battlefield The Haven Season 5 episode 5. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil mendapatkan potongan peta inti api dari tangan Fan Ling dan juga berhasil menyerap pil naga mistik tingkat 7, Xiaoyan segera bergegas menuju Akademi Jianan demi menghadiri kompetisi seleksi. Nah, pada akhirnya, setelah pergi selama 2 tahun dari akademi, Xiaoyan datang tepat waktu untuk mengikuti kompetisi tersebut. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. A greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. Xiaoyan 哥哥， Meskipun pada awalnya kedatangan Xiaoyan sempat menghebohkan arena, namun karena penampilannya yang terlihat biasa-biasa saja membuatnya diremehkan oleh seluruh penonton di tempat tersebut. Bahkan mereka beranggapan jika orang yang ditunggu Sun Er sangat mengecewakan. Salah satu penonton mengatakan bahwa penampilan tidak terlalu penting.
Pasalnya saat di Akademi Jianan kekuatan adalah hal paling penting. Oleh sebab itu jika Xiaoyan ingin membuktikan jika dirinya layak untuk Sun Er, maka dia harus bisa menunjukkan kekuatannya di atas arena. Namun ketika para murid meremehkan Xiaoyan, justru para guru penilai tanpa sengaja mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang tidak biasa. Diketahui lawannya kali ini bernama Sui Beng, kultivator ranah dosi bintang 9, yang memiliki teknik bertarung tingkat Suan tahap menengah. Meskipun pada awalnya Sui Beng juga meremehkan Xiaoyan dan mencoba untuk memprovokasinya, namun Xiaoyan tidak menanggapinya dan meminta juri untuk memulai pertandingan. Melihat bahwa Xiaoyan mampu mengalahkan Sui Beng hanya dengan satu pukulan, jelas saja mengejutkan seluruh penonton. Bahkan mereka menduga jika Xiaoyan telah berada di ranah Dadoshi, sehingga mampu mengalahkan Sui Beng dengan mudah yang berada di ranah Doshi. Hu Xian juga mengatakan, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia bisa menjamin jika Hu Jia dan Baisan melawannya, maka hasil dari pertarungan sulit untuk ditentukan. Bahkan kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan juga menyadarkan Rollin mengenai alasan Sun Er selama ini menunggunya, yang pasalnya Xiaoyan pasti memiliki bakat yang tersembunyi. Kemudian setelah dinyatakan sebagai pemenang pertandingan, Xiaoyan segera menghampiri Sun Er untuk melampiaskan rasa rindunya. 抱歉，我来晚了。怎么变得如此胆大了？就为了那个男人吗？啊，太浪漫了！我知道萧炎哥哥一定会来的。 Sayangnya, Rollin mengacaukan momen tersebut, bahkan memarahi Xiaoyan karena telah menghilang begitu lama sehingga membuatnya harus mendapatkan banyak masalah. Kemudian Xiaoyu meyakinkan Rollin, meskipun Xiaoyan sudah keterlaluan, namun dia sangat yakin ke depannya Xiaoyan dan Sun Er pasti bisa masuk ke dalam peringkat 20 teratas, sehingga bisa membuatnya dipromosikan menjadi guru tingkat Suan. Mendengarkan hal tersebut akhirnya membuat Rollin bisa sedikit merasa tenang. Namun sebelum kembali ke asrama, Xiaoyan merasakan sebuah ancaman dari Baisan. Malam harinya, setelah melihat informasi mengenai Xiaoyan, para guru akhirnya menyadari bahwa Xiaoyan memang memiliki kemampuan. Pasalnya, menurut informasi tersebut, Xiaoyan dikatakan seorang diri pernah melawan Sekte Yunlan dari Kekaisaran Chiama dan juga membunuh kultivator ranah doang Sekte Yunlan. Bahkan berhasil melarikan diri dari tangan seorang kultivator ranah Dozong. Menyadari bahwa Xiaoyan memiliki kesempatan untuk menjadi praktisi ranah puncak, para guru akhirnya memutuskan untuk melindungi Xiaoyan dari Sekte Yunlan. Pasalnya, meskipun Sekte Yunlan memiliki kultivator Dozong, mereka bisa menjamin jika sekte tersebut tidak akan memiliki nyali untuk menyerang Akademi Jianan. Sementara itu, ketika Xiaoyan sedang berkultivasi, secara mengejutkan Baisan menghampirinya dan meminta Xiaoyan untuk menjauhi Sun Er. Yang jelas saja hal tersebut ditolak oleh Xiaoyan. Namun ketika akan terjadi baku hantam, secara mengejutkan Sun Er tiba di tempat tersebut untuk menghentikan mereka. Meskipun pada awalnya Baisan mengatakan bahwa dia hanya ingin mengetahui kekuatan Xiaoyan agar bisa lolos dalam babak kompetisi, namun Sun Er mengabaikannya dan meminta Baisan untuk tidak bertindak semaunya. Jelas saja ucapan tersebut memancing emosi Baisan. Bahkan dia menantang Xiaoyan untuk berduel dan tidak bersembunyi di belakang wanita. Lagi-lagi ketika akan terjadi baku hantam, Rollin datang untuk menghentikannya. Pasalnya tindakan Baisan telah melanggar aturan akademi.
sehingga dia meminta Baisan untuk menunggu kesempatan mereka bertemu di atas arena jika ingin membuktikan kekuatan. Sebelum pergi, Baisan berpesan kepada Xiaoyan untuk tidak tersingkir di awal kompetisi, sehingga dia bisa membuktikan bahwa pria yang disukai Sun Er tidak hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Meskipun Xiaoyan sempat terpancing emosi, namun Xiaoyan menegaskan jika dia akan membuktikannya di atas arena. 他必须得是我的。萧炎，你给我等着！ Beberapa saat kemudian, Sun Er mengajak Xiaoyan untuk menikmati indahnya bulan sambil menceritakan kisah mengenai perjalanan 2 tahun mereka selama berpisah. Tidak terasa, obrolan mereka telah sampai ke titik masalah antara Xiaoyan dan Sekte Yunlan, sehingga mengakibatkan Xiaoyan harus pergi dari Kekaisaran Jiama. Mendengarkan hal tersebut jelas saja sedikit mengejutkan Sun Er. Namun dia yakin di masa depan jika Xiaoyan kembali ke Kekaisaran Jiama, di saat itu Sekte Yunlan tidak akan bisa lagi untuk menghentikan langkah Xiaoyan. Kemudian karena memiliki sesuatu hal penting yang ingin dibicarakan, Xiaoyan mengajak Sun Er untuk bicara di sebuah ruangan. Di dalam ruangan, Xiaoyan mulai menceritakan masalah yang sebelumnya dia ceritakan, di mana ketika perjanjian 3 tahunnya selesai, beberapa tetua Sekte Yunlan secara mengejutkan melakukan aksi balas dendam kepada keluarga Xiao, sehingga mengakibatkan banyak korban. Demi melindungi anggota keluarga Xiao, ayah Xiaoyan memancing mereka untuk pergi dari lokasi tersebut. Sampai akhirnya ketika memasuki pegunungan, ayahnya tiba-tiba menghilang dan belum diketahui sampai saat ini. Menurut informasi yang dia dapatkan, ayahnya tidak jatuh ke tangan Sekte Yunlan, sehingga Xiaoyan menduga jika ada kultivator misterius yang juga terlibat dalam masalah tersebut. Oleh sebab itu, mengetahui bahwa Sun Er bukan berasal dari keluarga Xiao serta memiliki latar belakang yang sangat kuat yang ada hubungannya dengan keluarga Xiao, Xiaoyan menanyakan apakah hilangnya ayahnya berhubungan dengan para praktisi di belakang Sun Er. Sun Er menegaskan bahwa masalah tersebut bukan ulah mereka. Pasalnya ada sebuah aturan yang membatasi mereka untuk tidak ikut campur dengan masalah keluarga Xiao. Itu juga yang menjadi alasan selama ini Sun Er tidak bisa bertindak seenaknya untuk membantu keluarga Xiao. Terlebih lagi, jika ada kultivator yang bisa membawa Xiaozan dari tangan 3 kultivator doang, Sun Er menduga orang tersebut seharusnya berada di ranah Do Huang. Namun beberapa waktu belakangan ini, Sun Er juga tidak mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut. Mendengarkan hal itu jelas saja membuat Xiaoyan terkejut. Pasalnya selama ini, selain dirinya tidak ada satu orang pun di keluarga Xiao yang memiliki hubungan dengan kultivator Do Huang. Kemudian Sun Er meyakinkan Xiaoyan, meskipun kekuatan di belakangnya memiliki hubungan dengan keluarga Xiao, dia bisa menjamin bahwa orang-orang tersebut tidak terlibat dalam masalah tersebut. Dan dia berjanji kepada Xiaoyan untuk membantunya mendapatkan informasi mengenai ayahnya. Beberapa saat kemudian, setelah kembali ke kamarnya, Sun Er menugaskan Lin Ying untuk mencari tahu mengenai praktisi misterius di Kekaisaran Jiama, serta seluruh informasi mengenai Sekte Yunlan. 竟然把主意打到萧叔叔头上去了。 Nah, itulah alur cerita Donghua Balto Troop The Haven Season 5 episode 5. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. A bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are... Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. Halo guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Baltutruk The Haven Season 5 episode 6. Di episode sebelumnya, untuk membuktikan dirinya layak berada di samping Sun-Er, Xiaoyan menunjukkan kekuatannya di arena pertandingan, bahkan mampu mengalahkan Sui Beng hanya dengan satu pukulan. Kemudian, Xiaoyan bersama Sun-Er melampiaskan kerinduan mereka untuk menikmati malam berduaan. Namun, menyadari bahwa keberadaan ayahnya tidak berada di tangan kekuatan di belakang Sun-Er sedikit membuat Xiaoyan putus asa. Oleh sebab itu, demi mencari keberadaan ayahnya, Xiaoyan bertekad untuk menjadi lebih kuat. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. Pagi harinya diantar oleh Sun-Er, Xiaoyan menuju arena untuk berpartisipasi dalam pertandingan hari ini. Meskipun penampilan Xiaoyan banyak ditunggu oleh para murid Akademi Jianan, namun di sisi lain kedekatannya dengan Sun-Er juga membuat iri para murid lelaki di Akademi. Sementara itu, 4 guru besar dan seluruh penonton juga terlihat telah berada di lokasi arena. Tidak lama, merasakan kehadiran Xiaoyan yang memiliki dosis sangat unik kembali mengejutkan mereka. Hua Xian menjelaskan, jika Xiaoyan dikatakan pernah memenangkan konferensi alkemis di Kekaisaran Jiama. Oleh sebab itu, dengan dosis miliknya, jika dia bisa memasuki divisi pemurnian pil milik tetua Huo, maka di masa depan Xiaoyan akan memiliki pencapaian yang luar biasa. Huo beranggapan, dengan bakat Xiaoyan dan kemampuannya saat ini, dia pasti telah memiliki seorang guru. Namun jika Xiaoyan sendiri tertarik untuk memasuki divisinya, maka dia dengan senang hati akan menerimanya. Sementara itu, merasakan aura dari para tetua sedikit membuat Xiaoyan terkejut. Sun-Er menjelaskan, tetua Hua Xian merupakan wakil dari dekan halaman luar memiliki kekuatan di tingkat puncak Dohuang. Sedangkan 2 orang di sebelahnya juga merupakan tetua yang bergengsi. Sedangkan tetua Huo adalah ketua dari divisi pemurnian pil yang memiliki otoritas tersendiri di Akademi Jianan yang tidak bisa diusik oleh divisi manapun. Rowling menambahkan, meskipun divisi halaman luar sangat kuat, namun masih ada 2 divisi yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah divisi pemurnian obat, dan yang kedua adalah divisi penegak hukum Akademi. Dijelaskan, tugas utama divisi penegak hukum adalah menangkap orang luar yang masuk tanpa izin. Bahkan dijelaskan, pertarungan berdarah antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam merupakan hasil dari tim penegak hukum. Oleh sebab itu, Rowling meminta Xiaoyan untuk berfokus dalam kompetisi halaman dalam dan berjuang untuk mendapatkan posisi 20 besar. Bahkan jika memungkinkan, Rowling memintanya untuk masuk dalam 5 besar. Tidak lama, seorang pria bernama Lumu berteriak ke arah Xiaoyu. Rowling menjelaskan, Lumu adalah lawan Xiaoyan hari ini, seorang murid terbaik dari divisi pemurnian obat. Selain memiliki kemampuan pemurnian obat, basis kultivasinya juga tidak lemah, berada di ranah Dadozi bintang 3, dan memiliki cita-cita untuk mengejar Xiaoyu. Kemudian, salah satu tetua mengumumkan bahwa di hari ini akan dipilih 20 peserta yang layak memasuki halaman dalam. Dan babak pertama, Luofu kelas 3 tingkat Suan menghadapi Geli kelas 5 tingkat Suan. Meskipun awalnya Xiaoyu berpikir bahwa Luofu akan kalah, namun baik Sun-Er dan Xiaoyan mengatakan bahwa Luofu lah yang akan menang. Pasalnya meskipun Geli memiliki kecepatan yang luar biasa, namun di sisi Luofu memiliki pertahanan yang kuat, sehingga seiring berjalannya waktu,
geli akan kehabisan staminanya.罗斯要赢了。 Melihat pertarungan tersebut jelas saja membuat Xiaoyan terkejut. Terlebih lagi jika dia tidak memiliki seorang guru, maka mustahil baginya untuk bisa bersaing dengan murid-murid Akademi Jianan. Rollin mengatakan, Akademi selalu membiarkan para murid untuk mencari pengalaman di wilayah sudut hitam, meskipun sangat berbahaya. Namun para murid yang berhasil kembali ke Akademi selalu menjadi kultivator yang lebih kuat. Di antaranya adalah Baisan dan Lumo, orang yang pernah berpetualang di wilayah hitam. Oleh sebab itu, Rollin meminta Xiaoyan untuk tidak meremehkan kedua orang tersebut. Kemudian pertandingan kedua diumumkan antara Xiaoyan tingkat 2 Huang melawan Lumo dari divisi pemurnian obat. Rollin mengatakan, Lumo merupakan peserta 10 besar tahun lalu dan kekuatannya melampaui Xu Weibeng. Dan jika Xiaoyan ingin mengakhiri masalahnya dengan Baisan, maka dalam pertandingan tersebut, Xiaoyan harus menang. 小袁哥哥，加油！ Jelas saja ketika memasuki arena, seluruh penonton mendukung Lumo untuk mengalahkan Xiaoyan. Menyadari bahwa Xiaoyan adalah keluarga dari Xiaoyu, Lumo sedikit berbaik hati kepadanya dan mengatakan akan sedikit menahan dirinya. Namun Xiaoyan mengatakan bahwa dia ingin memasuki 5 besar. Kemudian di bawah aba-aba para tetua, pertandingan pun dimulai. 怕是不能相让了。萧炎，打败那个药罐子！陆木学长，行。萧炎这家伙很是讨女孩子喜欢啊。 Menyadari bahwa Xiaoyan memiliki pertahanan yang tidak biasa. Terlebih lagi dia juga tidak pandai menggunakan dosi. Lumo akhirnya menggunakan kekuatan sejatinya untuk memanipulasi api, yang dikatakan kekuatan apinya mampu membakar kultivator di ranah Doling. Namun jelas saja hal tersebut bukan masalah untuk Xiaoyan, yang pasalnya dia juga merupakan seorang alkemis. Bahkan Xiaoyan juga menunjukkan teknik memanipulasi api. Melihat hal itu seketika mengejutkan seluruh penonton dan mulai mengetahui bahwa Xiaoyan merupakan seorang alkemis. Xiaoyu menjelaskan, ketika Xiaoyan pergi dari kota Wutan, dia sempat mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki seorang guru alkemis misterius, sehingga tidak menutup kemungkinan jika Xiaoyan saat ini adalah seorang alkemis. Namun hal itu justru membuat Baisan bersemangat. Pasalnya jika Xiaoyan mampu mengalahkan Lumo, maka dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xiaoyan di hadapan Sun Er. Sayangnya, ketika Lumo berpikiran dia akan menang, ternyata Xiaoyan secara diam-diam telah mengunci pergerakannya. Bahkan Xiaoyan memintanya untuk tidak bergerak. Pasalnya jika hal tersebut dia lakukan, api ungunya akan meledak. Huo mengatakan, teknik membagi api menjadi 2 membutuhkan kekuatan roh yang sangat besar, sehingga membuatnya yakin bahwa Xiaoyan memang pantas menjadi juara alkemis di Kekaisaran Jiama. Sementara itu, menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk meloloskan diri, Lumo akhirnya mengakui kekalahannya. Meskipun Xiaoyan mencoba untuk menghibur Lumo atas kekalahannya, namun dia beranggapan
Kalah menang adalah hal yang wajar dalam pertandingan. Terlebih lagi, kalah oleh adik Xiaoyu bukanlah hal yang memalukan. Setelah tetua mengumumkan bahwa Xiaoyan adalah pemenang dalam pertandingan, jelas saja membuatnya sangat merasa bangga. Bahkan kembali mengingat masa lalunya, di mana saat itu seluruh orang benar-benar menjauhinya, dan hanya ada Sun Er yang selalu menemaninya. Dengan alasan untuk terus bersama Sun Er, Xiaoyan tidak peduli sekuat apapun Sun Er saat ini, maka dirinya pasti akan selalu mengejarnya. Lagi-lagi Rollin mengacaukan momen tersebut dan meminta mereka untuk menahan perasaan mereka di depan umum. Tidak lama pertandingan ketiga diumumkan. Yan Chen kelas 1 tingkat Xuan menghadapi Wu Hao tim penegak hukum. Dijelaskan, Wu Hao adalah tim penegak hukum halaman luar, memiliki julukan darah Asura, dan digadang-gadang menjadi calon ketua tim penegak hukum. Dalam 2 tahun dikatakan dia telah membunuh 100 orang dari wilayah Sudut Hitam. Nah, itulah alur cerita Donghua Ball the Truth The Haven Season 5 episode 6. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. Dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way. Halo guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Ball the Truth The Haven Season 5 episode 7. Di episode sebelumnya, dengan pengendalian api yang sangat baik, Xiaoyan berhasil mengalahkan Lumu, seorang alkemis terbaik dari divisi pemurnian obat, sehingga membuat Xiaoyan semakin terkenal di Akademi Jianan, serta memiliki kepercayaan diri untuk berada di samping Sun Er. Namun hal tersebut masih jauh dari cukup. Pasalnya selain Baisan, salah satu kultivator kuat dari halaman luar yang memiliki julukan darah Asura juga mengikuti kompetisi tersebut. Terlebih lagi, Wu Hao juga salah satu pria yang menyukai Sun Er dan mengincar Xiaoyan. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be. 好浓郁的血腥气。 Rollin mengatakan kalau Wu Hao adalah salah satu orang yang mengejar Sun Er. Tapi harapannya harus kandas setelah kedatangan Xiaoyan di akademi. Xiaoyan menegaskan dirinya akan membuktikan kalau pilihan Sun Er tidaklah salah. Setelah dinyatakan menang, Wu Hao dengan sombong langsung menantang Xiaoyan untuk bertarung. Bahkan para penonton terlihat tidak sabar menantikan pertarungan mereka untuk mengetahui lebih kuat mana antara Xiaoyan dan Wu Hao. Hu Xian meminta mereka untuk menenangkan diri. Pasalnya saat ini kompetisi masih berlangsung dan bukan tempat untuk tantangan pribadi. Namun setelah kompetisi selesai,
mereka dipersilakan untuk melakukan pertarungan. 比赛继续。 Beberapa saat kemudian, ketika Xiaoyan dan Suner ingin kembali ke asrama, mereka tidak sengaja bertemu dengan Xiaomei. Nah, kalau kalian masih ingat, Xiaomei ini merupakan salah satu anggota dari keluarga Xiao yang saat itu menyukai Xiaoyan. Namun sayangnya perasaannya itu tidak pernah ditanggapi oleh Xiaoyan hingga saat ini. Terlebih lagi, Xiaoyan telah membulatkan tekad untuk memilih Sun Er. Malam harinya, Xiaoyan melakukan kultivasi untuk memadatkan dosi di dalam dirinya. Namun dia merasakan jika metode latihan seperti ini memerlukan waktu sekitar 10 hari untuk membuatnya mencapai ranah dadosi bintang 6. Tiba-tiba ketika Xiaoyan sedang merenungi keberadaan ayahnya melalui batu giok yang dia tinggalkan, tanpa sengaja dia membakar batu tersebut, yang ternyata giok itu tahan terhadap panas inti api. Tidak lama, Yellow akhirnya menunjukkan dirinya. Dia menjelaskan jika dirinya tidak merasakan nafas inti api Fallen Heart di Akademi Jianan. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan beranggapan apakah mereka telah didahului oleh orang lain. Menurut analisa Yellow, meskipun dia tidak bisa merasakan nafasnya, namun dengan daya tarik unik dari inti api putih miliknya masih bisa merasakan keberadaan inti api Fallen Heart, tapi berada 1000 mil dari Akademi. Yellow juga menduga bahwa para tetua di Akademi pasti memiliki hubungan dengan inti api Fallen Heart. Oleh sebab itu, dia meminta Xiaoyan untuk bisa memasuki halaman dalam Akademi, sehingga Xiaoyan bisa merasakan keberadaan inti api Fallen Heart dengan inti api teratai hijau miliknya. 希望不要让我失望。 Keesokan harinya, babak penyisihan terakhir akan segera dimulai. Melihat banyak penonton yang hadir lebih banyak dari biasanya sedikit membuat Xiaoyan terkejut. Rollin menjelaskan, di hari ini merupakan babak penyisihan terakhir dari 20 orang menjadi 5 orang, sehingga mereka tidak ingin melewatkan pertarungan yang seru nantinya. Tidak lama, Hujia tiba-tiba menghampiri Sun Er untuk memberinya semangat agar lolos menjadi 5 besar. Namun, melihat kedekatannya dengan Xiaoyan sedikit membuat Hujia terlihat kesal. Sun Er menjelaskan, Hujia merupakan cucu dari wakil dekan halaman luar, memiliki bakat yang tidak kalah dengannya. Namun anehnya gadis itu tidak pernah tergoda dengan rayuan, sehingga membuatnya disebut sebagai penyihir kecil. Kemudian Baisan juga terlihat memasuki arena, bahkan membuat penonton wanita mengumandangkan namanya yang akan menjadi juara kali ini. Sun Er mengatakan jika Baisan memiliki bakat dan prestasi yang baik, sehingga dia meminta Xiaoyan untuk berhati-hati jika suatu saat bertarung dengannya. Tidak lama, Huxian mengumumkan bahwa dalam pertandingan kali ini dia dan para tetua telah sepakat untuk merubah aturan pertandingan dan segera meminta ke-20 murid yang lolos untuk memasuki arena. Jayo啊！ Huxian melanjutkan, dalam kompetisi tahun ini, Akademi tidak akan menggunakan sistem bergilir, melainkan pertandingan brutal yang berdarah dan penuh gairah. Siapapun yang bisa bertahan paling lama dalam pertandingan akan memiliki peringkat lebih tinggi. Begitupun dengan sebaliknya. Meskipun awalnya keputusan tersebut sempat membuat para peserta kebingungan, namun setelah Huxian mengatakan jika dalam pertandingan mereka dipersilakan untuk membuat sebuah tim, seketika membuat para peserta terlihat bersemangat. Meskipun Xiaoyan juga sangat bersemangat untuk bertarung bersama Sun Er, namun dalam situasi tersebut tidak akan menguntungkan mereka. Pasalnya baik Baisan, Hujia, dan Wu Hao pasti akan lebih mudah untuk mendapatkan rekan sekutu. Xiaoyan mengatakan, dengan ketenaran Sun Er di Akademi, pasti dia juga dengan mudah untuk mencari rekan satu tim. Tapi Sun Er beranggapan,
Jika masih seperti dulu, hal itu sangat mudah. Namun setelah kedatangan Xiaoyan di akademi, hal tersebut tidaklah mungkin. Oleh sebab itu, Xiaoyan bertekad, dirinya sendiri sudah cukup untuk melindungi Sun Er dari para peserta lainnya. Tidak lama, Hu Xian mengumumkan bahwa pertandingan dimulai.夏月哥哥，我们怎么打？其他人防御偷袭者。是。胡家学妹，还是我来护你吧。就这样，不要轻易出击。Melihat jalannya pertandingan membuat para tetua merasa terkejut. Pasalnya, ide dari wakil dekan benar-benar sangat bagus. Meskipun tidak sepenuhnya adil, namun hal ini bisa menumbuhkan kewaspadaan dan kemampuan bekerja sama. 夏月哥哥，接下来我们的对手是谁？ Sementara itu, setelah berhasil menjatuhkan beberapa murid, Xiaoyan memutuskan untuk melawan tim dari Baisan.暗雷夜无炮。夏月哥哥， Sayangnya, teknik terkuat dari Baisan mampu dengan mudah Xiaoyan blokir. Melihat hal itu, para tetua menyadari jika api hijau milik Xiaoyan merupakan sebuah inti api yang selama ini menarik perhatian mereka. Bahkan tetua Hao sampai menginginkan Xiaoyan untuk bisa bergabung dengan divisi pemurnian obat miliknya. Sehingga di masa depan Akademi Jianan bisa melahirkan seorang alkemis terbaik. Sementara itu, setelah berhasil memblokir serangan Baisan, kini giliran Xiaoyan untuk menyerangnya. Xiaoyan 出拳这般迅速，疯狂的家伙，居然把白山逼到这个地步。 想必平日里总带着重尺是为了修炼。 Sayangnya, di akhir pertandingan, tiba-tiba kekuatan dosi di dalam diri Xiaoyan telah sampai ke titik tertinggi dan mengharuskannya untuk melakukan kultivasi menerobos level selanjutnya. Pasalnya, jika Xiaoyan memaksakan diri, hal tersebut bisa mengakibatkan luka fatal serta kematian. Nah, itulah alur cerita Donghua Ball to Truth The Haven Season 5 episode 7. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many
things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just Halo guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Waduh, sorry ya, Mimin sedikit pilek, jadi suaranya agak bindeng. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Balta Truk The Haven Season 5 episode 8. Di episode sebelumnya, ketika ujian terakhir baru saja berlangsung, tim Xiaoyan dan Sun Er langsung menghadapi tim Baisan. Meskipun pada awalnya pertandingan tersebut berjalan lancar, bahkan Xiaoyan mampu menekan Baisan. Namun tiba-tiba kekuatan dosi di dalam diri Xiaoyan telah sampai ke titik tertingginya dan mengharuskannya untuk melakukan kultivasi menerobos level selanjutnya. Pasalnya, jika Xiaoyan memaksakan diri bisa mengakibatkan luka fatal serta kematian. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. be a part of it? Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing Melihat jika Xiaoyan dalam keadaan terdesak, Sun Er bergegas menyelesaikan pertandingannya untuk segera melindungi Xiaoyan. Meskipun pada awalnya Baisan sempat terkejut dengan tindakan Sun Er, namun secara mengejutkan, dia mengajak Wu Hao dan Hu Jia untuk bekerja sama. Pasalnya, jika Xiaoyan berhasil naik ke tingkat selanjutnya, maka dia akan menjadi semakin kuat. Oleh sebab itu, sebelum hal yang dia takutkan terjadi, Baisan meminta Hu Jia dan Wu Hao membantunya menghadapi Xiaoyan sebelum proses kultivasinya selesai. Meskipun pada awalnya, baik Wu Hao, Baisan, dan Hu Jia beralasan hanya ingin menendang Xiaoyan dari pertandingan, serta meminta Sun Er untuk menyingkir. Namun Sun Er tetap bersikeras untuk melindunginya. Melihat jika pertarungan tersebut terlihat tidak adil, Tetua Huo mengatakan jika aturan yang dibuat oleh Huasian memiliki banyak kekurangan. Namun Huasian mengatakan, selama mereka tidak melanggar aturan, maka mereka tidak bisa ikut campur. Rolin juga beranggapan, jika Sun Er bisa menahan ketiga orang tersebut dan memberikan waktu kepada Xiaoyan, maka setelah Xiaoyan berhasil naik tingkat, semuanya akan baik-baik saja. Menyadari jika mereka tidak memiliki banyak waktu, Baisan segera mengajak kedua rekannya untuk menyerangnya secara bersamaan. 动手！金光掌！太强了吧！请让开！Di tengah pertarungan, ketika Sun Er disibukkan oleh Hu Jia dan Wu Hao, Baisan secara diam-diam mencoba untuk menyerang Xiaoyan. Namun siapa sangka, Sun Er tiba tepat waktu untuk menggagalkan upaya Baisan, sehingga membuatnya terluka. Melihat Sun Er terluka jelas saja membuat Wu Hao dan Hu Jia kesal terhadap tindakan Baisan yang secara sengaja melukainya. Bahkan kejadian tersebut seketika memancing kemarahan Sun Er untuk menggunakan teknik terkuatnya demi melindungi Xiaoyan. 旭儿这是……
Tapi tiba-tiba ketika Sun Er akan melepaskan kekuatannya, Xiaoyan akhirnya berhasil menyelesaikan kultivasinya dan naik ke tingkat Dadoshi bintang 6, serta meminta Sun Er untuk menyerahkan masalah tersebut kepadanya. Terlebih lagi, melihat Sun Er terluka karena melindunginya seketika membuat Xiaoyan murka, bahkan mengatakan jika mereka bisa keluar dari arena tanpa terluka, maka dirinya akan meninggalkan Akademi Jianan. Jelas saja ucapan Xiaoyan tersebut dinilai terlalu sombong. Meskipun dia telah naik ke tingkat Dadoshi bintang 6, tapi melawan ketiga orang sekaligus bukanlah hal yang mudah. Namun siapa sangka, tiba-tiba Xiaoyan menggunakan teknik rahasia perubahan 3 bentuk inti api untuk melawan ketiga orang tersebut. 星连变，斗灵强者。 Melihat teknik yang digunakan Xiaoyan, para tetua beranggapan jika Xiaoyan menggunakan sebuah teknik untuk meningkatkan kekuatannya sementara waktu, bahkan setara dengan seorang kultivator ranah Doling. Sementara itu, menyadari jika mereka melukai Sun Er, Xiaoyan bertekad untuk membalaskan perbuatan mereka 2 kali lipat, bahkan menggunakan teknik penggabungan inti api. 你这个自大的小子一点颜色瞧瞧！居然强到这种地步！这萧炎究竟施展什么恐怖斗技？幽木毒蛇藤，血斩！地动八荒！呀！萧炎哥哥小心！去吧，火怒火莲！ 真是变态啊！ Para tetua beranggapan, dengan kekuatan api surgawi tersebut, Xiaoyan bisa saja membunuh ketiga orang tersebut. Namun untungnya Xiaoyan masih menahan dirinya. Sementara itu, ketika Baisan masih saja menyombongkan diri jika Xiaoyan akan terkubur oleh ledakan kekuatannya sendiri, serta terlalu percaya diri untuk melawan kekuatan gabungan mereka bertiga. Tapi tiba-tiba... “这是替熏儿还你们的。”“若是不服，随时奉陪。” Akhirnya dengan pertarungan yang cukup epik, para tetua menyatakan jika pertandingan tersebut telah selesai dan telah terpilih 5 orang teratas: Hu Jia, Baisan, Wu Hou, Sun Er, dan Xiaoyan. 若琳导师，他们赢了！我相信，我一定会超越你。下手这么重，真不是男人。萧炎，你给我等着！ Beberapa saat kemudian, ketika Xiaoyan sedang berjalan-jalan dengan Sun Er, mereka tanpa sengaja bertemu dengan Xiaomei, yang terlihat juga sedang membicarakan mengenai pertarungan Xiaoyan melawan ketiga orang sebelumnya. Kemudian Xiaoyan mengajak Xiaomei untuk berbicara 4 mata, di mana Xiaoyan menceritakan masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga Xiao, serta alasannya pergi meninggalkan kerajaan Jiama. Oleh sebab itu, dia meminta Xiaomei untuk tidak kembali ke tempat keluarga Xiao sementara waktu, serta meminta dirinya untuk menemuinya jika terjadi sebuah masalah. Keesokan harinya, Tetua Hu Xian membawa 5 peserta teratas untuk menuju pavilion perpustakaan. Dalam perjalanan, Xiaoyan menanyakan apakah di tempat tersebut terdapat sebuah keterampilan gelombang suara. Hu Xian mengatakan jika dirinya memiliki keberuntungan, maka teknik apapun akan mampu dia dapatkan di dalam pavilion.
Sesampainya di gerbang perpustakaan, Huxian mengatakan jika dirinya telah membawa 5 orang terbaik dari halaman dalam demi untuk menerima penghargaan. Namun hal mengejutkan terjadi ketika kedua sosok tetua penjaga gerbang akan muncul. Yalou secara mengejutkan langsung memutuskan kontak dengan Xiaoyan agar keberadaannya tidak terdeteksi. Dan benar saja, dua tetua tersebut secara tidak langsung bisa merasakan jika Xiaoyan memiliki kekuatan inti api peringkat ke-19 yang disebut inti api teratai hijau. Jelas saja ucapan tersebut seketika membuat Xiaoyan benar-benar terkejut. Namun tidak lama, Huxian meminta kedua tetua tersebut untuk membuka pintu perpustakaan. Dijelaskan, ruangan tersebut diciptakan ratusan tahun yang lalu oleh seorang kultivator ranah Dozun dari Akademi Jianan. Kedua tetua tersebut menggunakan metode khusus untuk membukanya. Bahkan dikatakan, jika tidak ada kedua tetua tersebut, maka kultivator ranah Dozong sekalipun tidak akan mampu untuk membuka gerbang tersebut. Nah, itulah alur cerita Donghua Balto Truk The Haven Season 5 episode 8. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye. But how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this.